Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia, mahasiswi STAI Dr. Kazim Mutakin, semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS saya dengan mata kuliah Hadis 1, Fikih dan Muamalah. Langsung saja, saya di sini akan memaparkan materi tentang nilai-nilai Toharo terhadap EQ dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Toharo. Toharo menurut bahasa berarti bersih dan membersihkan diri dari kotoran yang bersifat indrawi seperti najis dan kotoran. Sedangkan menurut syara, Toharo adalah suatu yang dihukumi wajib untuk melaksanakan sholat seperti wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis lainnya. Beberapa macam toharo yaitu wudu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi untuk menghilangkan hadas besar, serta tayamum untuk menggantikan wudu dalam keadaan tertentu. Toharo pada dasarnya adalah sebuah ibadah yang mencakup seluruh ibadah lainnya. Tanpa adanya toharo, mustahil akan terwujud ibadah yang sah, karena ibadah yang dilakukan seorang hamba harus dalam keadaan yang bersih dan suci untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Kemudian di sini ada toharo menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada bersuci lahiriah. Toharo yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, dan tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. QS Al-Mudaththir ayat 4. Kemudian yang kedua, ada bersuci batiniah. Batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, riya, dan sombong. Cara membersihkannya dengan taubatan nasuhah, taubat yang sungguh-sungguh, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya tersebut. Baik, di sini saya akan membacakan hadis arba'in yang saya bahas. Ini adalah hadis yang ke-23 dari Abu Malik Al-Haris bin Ashim Al-Asy'ari RA. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, At-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tam'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bayna samai wal ardi, wassalatu nur, wassadaqatu burhanu, wasobru diya'u, wal qur'anu hujjatul laka aw 'alaika, kullu nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Oke, yang artinya bersuci atau wudu itu separuh dari iman atau sholat, dan ucapan alhamdulillahi memenuhi timbangan amalan kebaikan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Dan sholat adalah cahaya, sedekah adalah cahaya yang jelas, sabar adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah bagimu atau hujjah atas dirimu. Dan semua orang itu pergi kemudian menjual dirinya. Sebagian dari mereka membebaskannya, dan sebagian dari mereka justru malah membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Berikut terjemahan dari hadis arba'in yang barusan saya bacakan. Kemudian, wudu atau taharo, bersuci, adalah syarat sahnya sholat dan menjadi bagian dari sholat. Karena itu, hendaklah setiap muslim memperhatikan wudunya sebelum sholat. Misalnya, syarat sah wudu harus dipelajari dengan benar, dan apa saja yang harus dilakukan saat berwudu. Pada intinya,
Wudhu itu tidak sekedar membersihkan diri secara fisik, setiap wudhu juga membersihkan jiwa. Dalam kitab Ta'alim Muta'alim Bitoriqatut Ta'alum, Syekh Az-Zaruji menjelaskan bahwa memuliakan ilmu termasuk berwudu sebelum menuntut ilmu, seperti dengan memuliakan kitab atau Al-Quran. Tidak mengambil buku kecuali dia bersih atau telah berwudu. Karena itu, seorang murid harus mencuci tangan sebelum belajar. Syekh Az-Zaruji juga menceritakan kisah para ulama sebelumnya yang mengikuti jalan ini. Sungguh, saya bisa mendapatkan ilmu ini karena saya menghormatinya. Demikian kutipan dari Syekh Samsul Aimah Al-Hulwani rahimahullah. Lembaran buku yang ingin saya pelajari tidak akan saya buka tanpa bersuci terlebih dahulu. Belajar di luar keadaan suci. Dia bahkan sakit perut pada suatu malam ketika dia murojaah mengulang hafalannya karena dia ingin murojaah menjadi suci dan berwudu. Dia bahkan bolak-balik 17 kali malam itu. Akibatnya ilmu dan wudu menjadi ringan. Maka dengan berwudu akan tumbuh cahaya ilmu. Kemudian ternyata berwudu memiliki sejumlah dampak positif dalam kehidupan sehari-hari selain sebagai syarat sholat dan ibadah lainnya. Oleh karena itu, setiap muslim diperintahkan untuk selalu menjaga wudu ketika bersiap untuk sholat. Jika Anda ingin membaca atau memegang Al-Quran, melakukan sholat, tawaf, dan itikaf, Anda harus melakukan wudu. Akibatnya, wudu memiliki peran penting dalam ibadah. Metode wudu menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika orang tidur, mereka diikat dengan rantai, namun semua keinginan orang itu akan terpenuhi jika dia bangun dan melakukan wudu. Menurut hadis berikut yang artinya dua laki-laki dari umatku, salah satunya bangun di malam hari dan membawa dirinya untuk mensucikan dirinya, sementara dia dibelenggu oleh sejumlah sah belenggu. Lalu dia berwudu. Satu belenggu dilepaskan saat dia mencuci tangannya. Belenggu lainnya terlepas saat wudu membasuh wajahnya. Setelah mengusap kepalanya dengan wudu, belenggu yang tersisa terlepas. Membasuh kakinya, kemudian Tuhan berfirman, "Lihatlah hambaku ini," kepada orang-orang yang berhijab. Dia menang atas dirinya sendiri. Permintaannya adalah untuknya. Apa saja yang diminta hambaku dariku. Hadis riwayat Riban. Kemudian wajah akan tampak berseri-seri, yang merupakan keunggulan lain dari wudu. Setiap muslim yang telah melakukan wudu akan meninggalkan bekas di tangan dan di wajahnya. Yang selalu melakukan wudu akan memiliki wajah yang ceria, bahkan di hari kebangkitannya. Kemudian ada manfaatnya yang lain, yaitu menjaga daya tahan tubuh merupakan salah satu manfaat wudu untuk kehidupan sehari-hari. Seperti dikutip dari seperti wudu memang memiliki banyak manfaat kesehatan yang besar. Salah satunya adalah mencegah penyakit kulit. Menjaga kebersihan kulit dapat dilakukan dengan berwudu minimal 5 kali sehari. Wudu juga efektif melindungi kulit dari berbagai penyakit menular. Masya Allah, segitu banyaknya manfaat berwudu dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya kita dapatkan karena kita sebagai seorang muslim. Mungkin cukup sekian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.